Di dunia ini, kita tidak sendiri. Banyak hal-hal mistis yang terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Baik yang kita inginkan maupun yang kita tidak inginkan. Kita kadang diganggu oleh hal-hal yang kita tidak ketahui, yang kita tanpa sadari, yang kita tanpa pahami. Namun, kalian perlu tahu, mereka itu ada, mereka di sekitar kita. Inilah jejak mereka di Ki Amis, kisah nyata mistis. Selamat datang di Ki Amis, kisah nyata mistis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mabor and Mabreh dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dengan saya Bang Kimbu Channel dalam Ki Amis, kisah nyata mistis. Pada episode kali ini, pada kesempatan episode video kali ini, di mana Ki Amis bertajuk Paranormal Experience atau kisah nyata mistis berdasarkan pengalaman pribadi. Di episode kali ini sangat spesial karena Bang Kimbo Channel akan berceritakan pengalaman atau kisah nyata mistis secara pribadi berdasarkan pengalaman pribadi Bang Kimbo Channel. Mengapa sangat spesial? Karena pada episode kali ini bertepatan dengan bertambah usianya Bang Kimbo Channel, serta untuk mengapresiasi 100k viewers Bang Kimbo Channel dan subscriber dan penonton setia yang terus mendukung dan mensupport, menonton, melike, dan mensubscribe Bang Kimbo Channel. Mohon maaf dengan keterbatasan yang ada, dengan segala kekurangan yang ada. Memohon maaf sebesar-besarnya jikalau konten-konten dari Bang Kimbo Channel masih jauh dari kata sempurna dan dengan keterbatasan fasilitas dan juga alat-alat yang tak memadai. Alasan saya bercerita bukan sekedar membuka aib atau istilahnya yang lain-lainnya, dan juga bukan untuk menakuti kalian atau menakuti beberapa penonton, dan juga tidak ada maksud untuk mempercayai sebuah kepercayaan tertentu atau meyakini kepercayaan tertentu, entah itu kalian sebut percaya kepada mitos, tahayul, ataupun percaya tentang hal-hal yang seperti itu atau hal-hal gaib. Karena ini murni Bang Kimbo Channel hanya untuk berceritakan pengalaman pribadi kisah nyata mistis secara eksklusif kepada kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada perbedaan paham atau pendapat di kalangan halayak umum, karena Bang Kimbo Channel hanya ingin berceritakan mengenai pengalaman kisah nyata mistis dari Bang Kimbo Channel.
tanpa dilebih-lebihkan, tanpa direkayasa, dan tanpa dilebay-lebaykan. Ini murni kisah nyata pengalaman pribadi bertajuk Paranormal Experience untuk kalian semua. Kisah nyata mistis dari Bang Kimbo Channel bermula ketika waktu zaman sekolah, yaitu SMP menuju ke SMA kalau nggak salah. Cuman pada waktu itu hanya sebatas yang mungkin peka terhadap pendengaran, ya seperti ya yang tiba-tiba mendengar suara tangisan atau suara teriakan dan juga suara tertawa. Ya mungkin itu sudah menjadi hal yang gak aneh sih, gak asing. Mungkin bukan terjadi kepada saya pribadi, mungkin kalian juga pernah mengalami hal tersebut lah. Saya jamin pasti kalian pernah mengalami hal tersebut, entah itu mendengar suara tangisan, suara teriakan, suara ketawa, atau mungkin sesekali mungkin dapat melihat wujud makhluk tersebut. Ya wallahu alam bisawab ya. Namun ada cerita yang menurut saya itu paling ekstrim, di atas yang ekstrim yang terjadi di kehidupan saya, dimana fasenya bermula saat saya lulus sekolah SMA menuju karir atau memulai bekerja alias di tempat kerja. Ceritanya pada waktu itu pas saya bekerja di salah satu perusahaan yang masih di daerah tempat tinggal saya sih, berdekatan. Perusahaan tersebut ya perusahaan besar lah, beberapa ratusan cabang di se-Indonesia mungkin bisa dibilang. Dan bermula saya bekerja di sana menjadi karyawan biasa. Awal mulanya ya seperti aktivitas biasa saja, berangkat datang bekerja ke tempat kerja tersebut, pulang, dan selama berada di tempat kerja tersebut juga biasa-biasa saja, tidak ada hal yang aneh atau hal yang ganjil. Karena pada waktu itu ya saya nggak terfokus pada hal-hal di luar kerjaan, jadi masih saya fokus mengembangkan karir saya, pekerjaan saya, fokus pada pekerjaan saya gitu. Singkat cerita, pada waktu itu bermula mengalami hal-hal terjadi mistis itu pada saat suatu malam, ya di malam Jumat. Kebetulan pada saat itu ya keadaan tempat kerja saya sangat sepi ya, sangat sepi ya, seperti biasa saja, sama anak-anak, sama teman-teman kerja, bercanda gitu. Ya tiba-tiba, singkat cerita, datang barang lah dari pusat menuju ke tempat kerja saya. Ya masih seperti biasa,
kita beres-beres, terus memilih-milih barang tersebut, hingga akhirnya saya memutuskan untuk menuju ke lantai 2 tempat kerja saya atau ke gudang, karena kebetulan laki-laki yang kerja pada saat itu cuman saya berdua sama teman saya. Karena dibagi 2, saya bertugas di lantai 2 dan teman saya di lantai 1. Ya sendirilah saya di atas, karena mungkin pengalaman saya lebih dalam, lebih jauh untuk hal-hal penginputan barang atau juga beres-beres barangnya. Jadi saya terpaksa harus di lantai 2. Ya awalnya saya gak merasa apa-apa, biasa aja, karena fokusnya kerja, niatnya mencari rezeki. Ya seperti biasa, saya beres-beres, terus membongkar muat barang di atas sendirian. Ya hingga akhirnya lama-lama saya agak merasa gak nyaman. Tiba-tiba suhu di ruangan tersebut terasa dingin sangat menusuk. Ya positive thinking aja dari saya itu, kayaknya udara sedang dingin aja, cuman agak menusuk gitu. Padahal dilihat dari tata letak ruangan tersebut kurang ventilasi, yang harusnya menjadi tempat tersebut sedikit gerah. Ya karena saya positive thinking, ya saya terus aja fokus bekerja, melanjutkan pekerjaan saya, aktivitas saya. Hingga beberapa menit kemudian tiba-tiba saya kayak sekelebat lah dari mata sebelah kiri. Kayak ada bayangan ya, kayak ada yang seperti menghampiri atau memperhatikan saya gitu. Karena saya penasaran, tiba-tiba saya menengok aja ke kiri, lalu ke belakang, lihat-lihat di sekitar. Oh tidak ada siapa-siapa, mungkin itu ya kayak tikus atau apalah gitu anggapan saya. Kembali saya lanjut. Namun setelah itu bukannya lebih baik sih, mungkin makhluk itu mencoba ingin berkomunikasi atau menampakkan wujudnya kepada saya, hingga akhirnya terlihat di suatu jendela ya seperti sekelebat bayangan gitu. Sontak saya kaget, astagfirullah, ya sembari berzikir lah, astagfirullahaladzim, apaan itu dalam hati saya kan. Kaget, kayak ada yang terbang gitu. Setelah pas dilihat jendela, ternyata iya selewat bayangan. Ya walau alam itulah bayangan apa, entah itu burung atau tikus atau kucing, tapi ya logikanya putih seperti kain gitu lah. Kalau kain digerakin gitu seperti gimana kalau kain, ya ibaratnya gitu. Setelah itu ya saya coba tetap menenangkan diri sejenak, menarik napas untuk lebih baik-baik saja gitu. Hingga akhirnya saya kembali tenang kembali pikiran saya, hati saya, positive thinking kembali, melanjutkan pekerjaan. Namun makin kesini suhu udara di tempat tersebut makin dingin, dan tiba-tiba aja ada salah satu barang yang jatuh dari atas rak tempat penyimpanan barang tersebut. Sontak membuat saya kaget gitu. Ya saya kaget, lalu melihat ke depan pintu, dan kembali lagi kelihatan sesosok bayangan putih tersebut. Sontak karena semakin dekat,
ya refleks, saya kaget lah, dan saya mencoba lari lah, meskipun sedikit panik sih, lari ke bawah sambil ngos-ngosan. Tiba-tiba teman saya dan juga kru-kru yang lain menghampiri saya. Bul, lu kenapa Bul? Kenapa lo? Ada apa katanya. Ya gue awalnya gak mau bilang dulu, karena ya gue kaget. Ya lagian kalau langsung dibicarakan, dibilangin juga kan, mungkin mereka gak pada percaya, atau mungkin itu halusinasi, bakal nyangkanya gitu. Tapi singkat cerita, ya akhirnya dengan terpaksa, karena didesak sama bos saya dan juga kru-kru yang lain, akhirnya saya bercerita, gue tuh di atas tadi ada lihat-lihat bayangan putih, kata gue. Terus 2 kali gue, yang pertama di jendela, yang kedua ya di belakang gudang. Dia itu ngejatuhin parang, kata gue tuh. Ya mendengar cerita tersebut, teman-teman kru juga bos saya gak percaya, malah ngetawain gue. Ya gue sumpah, kata gue tuh, bicara ke mereka supaya percaya apa yang gue lihat gitu. Cuman yang gak dipercayai, cuman ada salah satu temen gue yang sedikit agak percaya, dan istilahnya bukan mendukung gue, jadi istilahnya lu baru lihat hari ini, gue kemarin katanya sempat lihat juga, berarti kita samaan ya. Seperti itulah singkat cerita, yang akhirnya karena waktu di belakang tersebut sedikit rame, sehingga memancing staf atau kru-kru yang lain dan mencoba menghampiri kepada saya dan bercerita yang akhirnya membuat mereka takut. Ya dipanggillah saya sama atasan saya. Lu kenapa? Katanya bercerita kepada yang lain. Ya jangan gitulah, katanya, nanti membuat situasi semakin buruk, ini itulah, kata bos gue. Ya dengan terpaksa saya bercerita itu karena gak ada niat bercerita secara langsung. Kemungkinan mereka mendengar apa yang saya bicarakan di belakang gitu, Pak. Ya dengan mohon maaf dan meyakini ke mereka, lu gak usah takut sama yang gituan, tapi lu juga jangan menantang. Yang penting mereka hidup di dunia masing-masing, dan kita kesini cuman bekerja, mencari nafkah, mencari uang lah. Niat kita kan kesini cuma bekerja. Gak usah gangguin mereka, istilahnya, sekalipun mereka ingin gangguin kita atau berkomunikasi kita, ya kita apalagi punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya ya kita nafsi-nafsi aja hidup masing-masing. Toh pada hakikatnya kan yang gituan hidup berdampingan dengan kita. Sekalipun kita gak percaya, mereka itu ada, mereka itu di sekitar kita. Hingga akhirnya lah sedikit agak meredup. Setelah itu nggak pernah mengalami hal tersebut, cuman anak-anak atau staf kru yang lain sedikit agak fobia lah dengan gak mau ke atas. Akhirnya dengan memberanikan diri, saya aja lah yang di atas, karena kondisi ini dimulai dari saya. Ya saya akhirnya menjadi staf gudang di atas gitu. Meskipun sendirian, ya saya yakin ngapain sih gangguin saya gitu. Orang tua saya gak gangguin mereka gitu. Buat apa? Saya kan kesini cuman untuk bekerja, mencari nafkah. Ya saya kembali positif thinking aja. Gak mungkin ada kejadian serupa lah. Hingga akhirnya alhamdulillah karena
lingkungan saya itu taat beribadah, taat sholat, dan ingat kepada Allah, sering berzikir juga, yang menjadi suasana kembali normal, aktivitas seperti biasa, mungkin sudah melupakan atas kejadian tersebut. Nah, untuk part pertama mungkin segitu aja dari Bang Kimbo Channel. Nanti dilanjut di episode part kedua. Masih banyak cerita dari Bang Kimbo Channel akan bagikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk terus menonton episode selanjutnya dari Bang Kimbo Channel, Keamis, kisah nyata mistis bertajuk Indonesian Horror Story. Jangan lupa untuk like dan subscribe video Kimbo Channel dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda terus update di video terbaru dari Kimbo Channel. Sekian dari Bang Kimbo Channel. Wassalam. Jejak mereka di Kiamis, kisah nyata mistis.